Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang tanda kalau kamu pintar mengatur uang. Mengatur keuangan sekilas terlihat mudah, tetapi praktiknya cukup sulit. Ini terbukti dari masih banyak orang yang serba kekurangan, padahal memiliki gaji atau penghasilan yang besar. Ini karena ketidakmampuan mereka dalam mengelola setiap rupiah yang dihasilkan. Ada saja masalah keuangan yang dihadapi, seolah-olah mereka miskin, tapi sebenarnya tidak. Beruntunglah bagi kamu yang cerdas dalam mengatur keuangan, hidup nyaman dan tentram dengan kondisi finansial stabil meski bergaji pas-pasan maupun di bawah upah minimum sekalipun. Berikut tanda seseorang pintar mengatur keuangan yang dikutip dari cermati.com. Yang pertama, tahu membedakan kebutuhan dan keinginan. Tanda pertama kalau kamu sukses mengatur keuangan adalah tahu membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Hal ini akan membuatmu jauh lebih bijak dalam mengelola setiap penghasilan yang diperoleh. Kamu selalu mengutamakan kebutuhan karena sifatnya wajib, tidak bisa ditunda seperti keinginan. Contohnya antara makan dan membeli baju baru, pasti kamu memprioritaskan kebutuhan makan yang harus terpenuhi. Kedua, punya tabungan dalam jumlah cukup. Punya tabungan cukup bisa menjadi tanda kalau kamu bisa merencanakan dan mengelola uang. Sebab tabungan adalah salah satu pos pengeluaran penting dalam keuangan. Kamu tahu berapa yang harus disisihkan setiap bulan untuk anggaran tabungan. Idealnya 10% dari gaji atau penghasilan bulanan. Menabung tujuannya sebagai persiapan keuangan di masa depan, seperti persiapan pensiun, dana darurat, DP rumah, atau lainnya. Disiplin menabung akan menjadi kebiasaan bagus agar tujuan keuangan tercapai. Dengan menabung, masa depan keuangan akan terjamin. Ketiga, dapat berinvestasi. Bisa menabung, bisa juga investasi. Ini baru orang yang keren. Pasti dapat memutus rantai generasi sandwich sehingga kamu tidak akan menjadi beban untuk anak cucumu kelak. Kamu juga dapat mengalokasikan budget investasi dari gaji bulanan. Besarannya disesuaikan dengan kemampuan finansial. Investasi pada instrumen apapun yang sesuai dengan profil resikomu, jadi kamu dapat mengembangbiakan uang. Keempat, memiliki proteksi atau perlindungan asuransi. Orang yang tahu bagaimana mengatur uang pasti akan berpikir asuransi. Pentingnya memiliki perlindungan atas terjadinya resiko hidup seperti penyakit, kematian, kecelakaan, bencana alam, dan sebagainya. Dengan mempunyai asuransi, kerugian finansial akibat risiko dapat di-cover perusahaan asuransi. Aset kekayaan maupun harta benda yang dimiliki tetap aman. Ibarat kata, inilah investasi untuk menjamin kebutuhan di masa depan. Kelima, selalu mampu membayar cicilan utang. Karena mampu mengatur keuangan dengan baik, makanya kamu bisa bebas dari utang. Kalaupun mempunyai cicilan, kamu dapat membayarnya karena sudah ada alokasi untuk pembayaran utang. Idealnya 30% dari gaji atau penghasilan setiap bulan untuk membayar kewajiban. Mau gaji hanya 3 juta per bulan, asalkan langsung disisihkan, pastikan angsuran atau utang pasti dibayar. Tepat waktu pula, jadi kamu bisa tidur dengan nyenyak. Keenam, anggaran belanja selalu cukup. Tidak perlu menetapkan anggaran belanja yang besar agar jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama sebulan. Dengan budget kecil pun bisa bertahan hidup karena kamu telah membuat perencanaan keuangan yang baik sebelum belanja. Kamu sudah menyusun daftar belanja yang benar-benar dibutuhkan, patuh dengan rencana yang dibuat, sehingga tidak ada pembelian di luar rencana yang mengakibatkan anggaran belanja membengkak. Ketujuh, pengeluaran yang selalu stabil. Dari segi pengeluaran, kamu yang sukses mengatur keuangan pasti memiliki jumlah pengeluaran stabil. Angkanya mungkin tidak selalu sama, tapi tidak jauh berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Tentu tanpa mengurangi satu pos pengeluaran apapun. Kestabilan ini dapat terwujud karena kamu punya teknik pengontrolan diri yang baik. Kamu bisa menahan keinginan, mengatakan tidak pada belanja konsumtif atas dorongan diri sendiri maupun dari teman-teman. Di sisi lain, kamu juga selalu menyisihkan uang untuk keperluan dana darurat.
Sehingga pengeluaran yang sifatnya dadakan bukan lagi masalah untukmu. Uangmu cukup untuk membiayainya. Apakah kamu termasuk dalam ciri ini? Tidak perlu berkecil hati atau sedih bila masih sering gagal merencanakan keuangan. Masih ada waktu untuk belajar dan memperbaiki kesalahan keuangan. Jadi terus lakukan evaluasi dalam perencanaan keuangan yang sudah kamu buat. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.